Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun, di bulan 11. Kita percaya bahwa hari ini ada oleh karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Kami sungguh sangat bersuka cita ya Tuhan. Sebab hari ini Engkau menyatakan kebaikan-Mu atas hidup kami. Di pagi hari ini kami mau bersama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kami mau untuk semakin lebih dalam lagi mengalami Tuhan atas hidup kami. Kami mau bawa rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami mau bawa segenap hati dan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala ada yang dalam hidup kami, yang kami alami, itu semua oleh karena perbuatan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau berbuat, banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu Tuhan, indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, kekuatan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Amin Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan, sebab Dia terima kasih Tuhan. Kami bawa rasa syukur kami
kata ya raba ya raba 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 raba. Sebab rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh damai. Syaraba raba kata ya raba 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 raba. Kata ya raba 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 ya raba 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 ya raba raba ya raba. Jika Engkau di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Engkau perisai dalam hidup kami ya Tuhan. Syarabarabarabarabaraba. Hati kami melimpah dengan syukur, hati kami melimpah dengan rasa syukur kepadamu. Syarabaraba kata ya rabarabarabaraba. Syarabaraba kata ya Syarabarabarabarabarabaraba kata ya rabarabarabaraba kata. Kami letakkan pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Yang kami harapkan hanyalah pertolongan-Mu. Terima kasih. Engkau yang selalu setia Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami tidak setia, Engkau tetap setia. Karena itulah Engkau adalah Tuhan yang setia. Kami mau hidup di dalam-Mu. Kesesakan kami percaya ada berkat kasih Tuhan yang di dalamnya, yang memberikan kami kekuatan. Sukacita kami hanya ada di dalam Tuhan, bukan apa yang ada di dunia ini. Sebab itu apa yang kami hadapi di bumi ini tidak menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Tapi yang ada kami semakin mengalami-Mu, semakin mengenal-Mu Tuhan. Itulah berkat yang sejati. Syaraba kata ya raba kata ya raba 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 raba. Syaraba raba 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 raba. Kami letakkan segala yang kami suka di dalam Tuhan. Bahkan kebahagiaan kami ada di dalam Tuhan.
percaya ya Tuhan, kehidupan kami itu semua karena oleh kasih anugerah Tuhan. Kekuatan kami tidak menambah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Karena kami telah menerima sepenuhnya kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Kami mau semakin mengasihi Tuhan. Kami mau semakin mengasihi Tuhan. Sehingga kami tidak terikat oleh apa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Sebab kasih Tuhan cukup bagi kami. Dan hari ini, pagi ini, kami mau bersukacita di dalam kebaikan Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia sangat baik atas hidup kita. Haleluya. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatiannya setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Kaum wanita setia akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Mari wanita setia kita memuji Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih yang dalam nama Yesus. Ini kami kaum wanita setia akan puji kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, pujian ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Berbahagia orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan amin. Yes. Haleluya. Setiap apa yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil oleh karena Tuhan. Amin. Amin. Saya undang juga untuk semua jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiada bandingannya kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan.
tepuk tangan. Tiada taranya, tiada bandingannya kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tiada taranya, tiada bandingannya kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Sama-sama ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yang percaya kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Musik memuji Tuhan. Engkau yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan, dan hati kami bersuka cita di dalam Tuhan. Kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu. Amin Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang selalu baru, yang tersedia bagi kami. Kami mau setiap hidup kami yang mengasihi-Mu tetap tinggal di dalam firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Selalu merenungkan kebenaran-Mu, merenungkan firman-Mu, merenungkan kebaikan-Mu, sehingga kami mampu setiap waktu bersyukur dalam segala hal. Untuk kami senantiasa belajar fokus hanya kepada Kristus yang menjadi pemilik kehidupan bagi kami. Berkati Tuhan setiap pendengaran kami di pagi ini, hati kami, telinga kami. Kami mau belajar menjadi pribadi seorang murid. Belajar dengar-dengaran akan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dunia ini. Terima kasih Tuhan. Pengurapan Tuhan ada pada kami, ada pada hamba-Mu. Pengurapan yang spesial turun dari tahta Maha Kudusnya Tuhan. Mengalir di dalam nama Yesus yang memberi kekuatan dan kuasa bagi kami. Terpujilah Tuhan,
tipu daya iblis, siasat iblis yang mencoba mencuri benih firman Tuhan. Kami patahkan, tolak usir dari hati, dari ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa lewat kebenaran-Mu untuk kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Yang siap dengan saya sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita semua. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minggu terakhir di November, minggu depan kita sudah mulai acara perayaan Natal. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, kebenaran Tuhan bagi kita di pagi ini dari 1 Yohanes pasal yang keempat. Boleh buka Alkitab kita. Satu Yohanes pasal 2. Dimulai dari ayat 14 sampai 17. Nanti saya ayat 14-nya, ayat 15 kaum pria, ayat 16 kaum wanita, di 17 kita sama-sama. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 14 demikian firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Sama-sama dua ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kerajaan dunia versus kerajaan sorga. Kalau kurang menarik judulnya, nanti kita coba kelola balik. 1 Yohanes pasal 2 ini, di ayat 14 tadi kita baca bahwa telah disampaikan, hai bapak-bapak, hai anak-anak, hai orang muda. Pesan telah disampaikan ke seluruh bagian yang mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala isinya. Sebab jika kamu mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada padamu. Bapak Ibu Saudara, ayat itu berkata janganlah kamu mengasihi dunia. Kadangkala ada pertentangan dalam pikiran manusia itu. Bagaimana saya tidak mengasihi dunia? Sementara saya tinggal di dunia, bagaimana saya tidak mengasihinya? Sementara saya masih cari nafkah di dunia ini. Tetapi apa mau dikata Bapak Ibu Saudara bahwa ayat ini berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Kita harus masuk kepada perenungan yang sangat dalam tentang kalimat ini, supaya kalimat ini, supaya pesan ini menjadi bergairah di dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup orang percaya itu.
Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka ayat ini menjadi ayat yang hanya sekedar. Karena kenapa? Karena tiap hari, tiap saat kita ada di dunia sampai kita menghembuskan napas terakhir kita masih tetap ada di dunia. Tetapi ayat itu berkata jangan kamu mengasihinya dan segala yang ada di dalamnya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kualitas orang percaya itu harus sampai ke sana. Kualitas orang yang mengerti tentang kerajaan sorga itu harus sampai ke sana. Kalau tidak nanti kita hanya mutar-mutar aja. Mutar-mutar. Seperti yang sering kita dengar bahwa hidup ini hanya begitu-begitu saja. Makan, minum, cari untuk makan, makan kenyang. Itu siklusnya. Tetapi kapankah kita menjadi pribadi yang sanggup berkata, aku tidak lagi mengasihi dunia. Coba diikuti, klik. Dalam hidup manusia setiap hari selalu diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu kerajaan dunia dan kerajaan sorga. Itu tiap hari sebenarnya ada didengungkan. Tetapi yang banyak Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari-hari ini lebih peka terhadap sistem kerajaan dunia itu. Karena memang menarik dalam pemandangan mata jasmani, kerajaan dunia itu sangat menarik. Kadang ada saatnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara kerajaan surga sepertinya tidak begitu menarik. Ya, tidak begitu menggairahkan. Di dalam hidup kita itu ada tubuh jasmani dan sekaligus di sana ada tubuh roh. Dan masing-masing dengar baik, masing-masing kedua tubuh itu punya keinginan. Sekali lagi, kedua tubuh itu punya keinginan masing-masing. Dan dengar baik Bapak Ibu Saudara, keinginan kedua tubuh itu berbeda-beda dan sangat mungkin sangat jauh, sangat kontra. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, menjadi satu pertanyaan bagi gereja Tuhan hari-hari ini. Tidak pandang bulu siapa orangnya. Kira-kira kita arahnya kemana? Dalam perjalanan mengiring Tuhan di mana kita masih tinggal dalam dunia ini, apakah kita lebih bergairah ke arah yang mana? Kerajaan dunia atau kerajaan sorga? Bagaimana kita mengukurnya? Salah satu alat ukurnya adalah berangkat dari apa yang disebut motivasi. Motivasi kita menjadi menentukan kita ada di area yang mana. Tidak persoalan apakah di dalam bentuk pelayanan. Coba satu orang baca. Dalam Roma pasal yang keempat ayat 10 coba dibaca. Supaya kita bisa melihat kita di mana. Atau bisa ditampilkan di Roma pasal 10. Maaf, bukan Roma pasal.
sebentar Bapak Ibu. Roma pasal ayat 2, Roma pasal 10 ayat 2. Paulus menemukan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini adalah orang yang berangkat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Itu juga berbicara dunia. Ini berbicara keinginan, bukan kehendak Allah, bukan kehendak Bapa. Paulus menemukan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita boleh selidiki diri kita Bapak Ibu Saudara. Adakah kita berdiri di dalam melakukan segala sesuatu, apakah itu untuk kehidupan kita, apakah itu untuk melayani Tuhan, apakah itu untuk Allah dengan giat tapi tanpa pengertian yang benar. Ini harus wanti-wanti gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tidak hidup dengan gereja yang agamawi. Bukan hidup dengan gereja Taurat. Itu adalah bagian, janganlah kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab jika kamu mengasihi dunia, kasih akan Bapa. Maka Paulus menemukan dalam jemaat yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, tidak menemukan di dalam pribadinya, di dalam dirinya, tidak ditemukan apa yang disebut kasih akan Bapa. Karena kasih akan Bapa, inilah yang harus mengaromai hidup kita, yang harus mewarnai kehidupan perjalanan orang percaya. Karena begitu fatal kalau seseorang berjalan dalam bentuk apapun tanpa kasih Bapa. Kasih Bapa akan menolong kita, mengarahkan kita dari ketidakbenaran ke arah yang lebih benar. Dari kepalsuan kepada keoriginilan. Kita harus belajar di ujung-ujung hari-hari menjelang datangnya Sang Juru Selamat. Di kali yang kedua, gereja Tuhan harus semakin waspada. Saya tidak berkata gereja Tuhan harus melayani, tetapi waspada di dalam segala bentuk apapun. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 2 tadi, Paulus menemukan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Selangkah untuk Allah harus dilangkahkan dengan pengertian yang benar. Satu sikap untuk Allah harus dilakukan dengan pengertian yang benar. Kerajaan berbicara tentang pola atau sistem yang dibangun dalam kerajaan tersebut. Saya ulangi, kedua kerajaan itu di dalamnya ada pola. Dan pola atau sistem yang dibangun dalam kedua kerajaan itu sangat kontra. Tidak ketemu. Terus itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Dari hari-hari dini kita harus tetap berfokus kepada tujuan yang mulia yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Yang pertama,
Karena jika kita mengasihi dunia akan kehilangan kasih Bapa. Kehilangan kasih Bapa adalah hidup yang sangat sia-sia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Raja Daud berkata, kekayaan kemewahan boleh kau ambil daripada aku ya Tuhan. Tapi rohmu jangan tinggalkan aku. Mari kita pelihara kasih Bapa itu dalam hidup kita. Kita jaga, kita kawal. Jangan pernah Bapak Ibu Saudara, kasih Bapa yang sudah ada di hidup kita itu menjadi hambar, menjadi tidak ada hanya karena dunia. Itu harus kita perhatikan. Coba klik. Tidak mengasihi dunia dan segala isinya itu berarti kita harus siap. Dan godaan dunia. Amin. Tidak mengasihi dunia adalah siap sedianya kita menjadi orang yang tersalib bagi dunia ini. Mati terhadap keinginan dan urusan dan godaan dunia. Karena setiap hari ada urusan dunia, ada godaan dunia yang selalu diperhadapkan kepada orang-orang percaya. Diperhadapkan kepada orang-orang yang komitmen kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita harus mati terhadapnya supaya kita mengalami kemenangan. Supaya kita mengalami terobosan roh yang luar biasa. Kita harus tersalib bagi dunia ini. Karena kalau tidak, akan ada istilah yang sering, masih dagingnya. Ini kan masih manusia biasa. Ini boleh kita perbaiki Bapak Ibu Saudara. Maklumlah. Teori pemakluman adalah teori yang membahayakan Bapak Ibu Saudara. Bagi Kristus tidak ada istilah pemakluman. Itu kan teori kita. Tapi teori Alkitab tidak ada berbicara maklumlah. Mari kita belajar. Tidak mengasihi dunia dan segala isinya itu. Berarti kita siap terhadap ego kita. Terhadap dunia kita. Terhadap kesombongan kita. Terhadap yang gampangnya kita sakit hati. Kesombongan, sakit hati itu adalah hasil dari dunia, bukan hasil dari kerajaan sorga. Jadi kapan kita bisa merdeka dari situ? Oh Pak, sesudah saya nanti 20 tahun menjadi jemaat. Oh Pak, setelah aku nanti 10 tahun menjadi pelayan. Sistem dunia dan sistem sorga selalu bergejolak di dalam diri manusia itu sendiri. Namun dari kita harus memilih gairah kita lebih kemana. Jadi kita berada di sistem yang mana terletak di dalam diri kita. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih. Ini lagu saya waktu TK ini Bapak Ibu Saudara. Yang lebar, api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori.
Berbahagialah. Jarang-jarang lagu ini, tapi baru tadi lah, mantap kali ku dengar. Direkamnya tadi kan. Ku bilang tadi kok nggak di atas orang itu diri ya. Karena kalau yang tinggi dari belakang nggak nampaknya itu. Mari kita belajar dan belajar, kita gali, kita cari tahu sistem surga itu gimana. Amin Bapak Ibu. Mari kita cari, mari kita raih sistem surga itu. Pola surga itu gimana sih? Supaya kita nikmati hidup sekalipun kita masih di tengah-tengah dunia yang penuh kegalauan ini. Dunia boleh galau, orang percaya akan berbahagia. Haleluya. Karena ada lagunya, berbahagialah orang yang kesukaannya. Berarti kalau kesukaan kita pola kerajaan Allah, yaitu firman, merenungkan firman itu, maka kita menjadi umat-umat yang berbahagia. Amin. Bagaimana menjelang penutupan tahun 2023 ini? Di mana kita berada? Masihkah lebih sering kita hidup dalam kegalauan? Ketika, aduh galau nih. Seluruh dunia tahu kita galau. Aduh, apes galau nih. Kenapa kau galau? Galau-galau lah. Abang gimana? Galau juga tapi galau jambu. Dikit-dikit maksudnya. Mau dikit-dikit, mau banyak-banyak. Hindari kegalauan. Amin. Terus yang kedua, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan segala isinya? Karena dunia sedang lenyap. Kira-kira kalau orang mengasihi yang sedang lenyap, kira-kira itu orang yang bagaimana itu? Ini dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Itu kata Alkitab. Dunia ini sedang lenyap, bukan akan lenyap. Oh, ini kan nanti lenyapnya. Ini kata Alkitab sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi dunia itu bukan nanti lenyap, tapi udah sedang lenyap ini. Sama seperti orang yang mau bunuh diri, dia mau terjun ke jurang yang dalam, dia melangkah dari rumahnya, orang itu adalah sedang mati, bukan nanti mati. Kalau jurang itu jaraknya dengan perjalanan 1 hari atau 24 jam, maka mulai dari jam pertama sampai jam 24 itu dia sudah mati, sedang mati. Tetapi kenapa banyak begitu tertarik akan dunia ini yang sedang lenyap itu? Mana? Kemana pergi? Oh, mencari yang sedang lenyap. Coba diklik. Apa yang ada dalam dunia ini sedang menghilang dan mati dengan cepat. Artinya segala sesuatu yang tidak bersumber dari sorga tidak ada yang kekal. Kualitas roh dari orang percaya akan keberadaan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, yaitu apa itu? Harta, pangkat, jabatan, kehormatan dan lain-lain. Kata Paulus itu sampah. Kenapa sampah? Karena Kristus. Boleh kita sebutkan sampah karena Kristus. 2 ya. Sampah. Depan bengkel saya ada tukang potong ayam. Sampahnya bau kali. Bau kali. Bau kali. Bukan hanya bau, bau kali. Maka ketika ku ketik ini, iya ternyata sampah itu bau.
Tapi banyak orang cinta sampah. Kita lihat. Tetapi apa yang kuanggap, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Perhatikan, lebih mulia daripada semuanya. Dari mana? Daripada semuanya. Apalah kira-kira semuanya itu? Terjemahkan dalam hidup. Kalau anak lajang, jangan kau tinggalkan Tuhanmu, imanmu, karena anak gadis. Karena jauh lebih mulia Tuhanmu itu dari anak gadis itu. Anak gadis, jangan tinggalkan keimananmu. Jangan tinggalkan panggilanmu karena anak lajang. Kenapa? Karena anak lajang itu sampah karena Kristus. Kasihan itu anak lajang. Itu kata Paulus. Halo. Lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku melepaskan. Ditanggalkannya lah semua itu. Dia lepaskan itu semua. Dan mengangkatnya. Apa? Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Selama gereja Tuhan tidak menganggap semuanya itu sampah, niscaya dia tidak boleh akan mendapat Kristus. Haleluya. Terus, kalau kamu agak galau karena uang, bilang ini sampahnya ini, apa yang galau karena ini? Cobalah tes di rumah, tapi kau jangan jauh kali campakkan. Kalau enggak telepon saya WA. Pak, ada sampah di rumah Pak, ambil aja Pak. Saya langsung start, Pak. Saya naik Vixen langsung. Harus mampu kita membuat itu sesuatu yang tidak berarti Bapak Ibu Saudara. Supaya perjalanan roh kita tadi, itu membuat berarti kan biologis kita, manusia bios kita yang membuat itu berarti, kan gitu. Saya bilang tadi ada manusia jiwa kita, ada manusia roh kita. Sementara manusia roh ini yang dapat bagian di dalam kekekalan itu. Bukan manusia biosnya. Karena manusia bios ini akan diantarkan. Maka dibilang nanti oleh para yang mensakrameni, ai siatano do permulaan mujala mulak tutano do hubus. Kenapa kita lebih sayang akan ini daripada manusia jo kita itu? Kenapa? Karena tidak ada kesadaran. Yang ketiga, sadar bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Katakan amin. Amin. Kita adalah warga kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Harus ini terus terngiang-ngiang dalam telinga kita ketika kita diperhadapkan kepada hal-hal yang merugikan kerajaan sorga. Kepada hal-hal yang tidak menguntungkan kerajaan sorga itu. Kita harus memutar di telinga kita. Saya warga kerajaan sorga. Haleluya. Kalau ini suami istri, aduh suami istri begini, mulai datang perang antara Palestina dan Israel. Dua-dua terhentak, oh saya warga kerajaan sorga, gencatan senjata akan cepat. Di rumah itu. Saya semalam saya ngomong-ngomong dengan seseorang. Saya bilang, dia bilang, aku begini. Kenapa kau begitu? Jadi kemana jalan keluarnya kau bikin? Artinya dia suka menyelipkan dari bosnya. Selipan-selipan dari bosnya. Jadi kemana kau cara mengatasinya? Ya terakhir kau serahkanlah sama bos.
Kerdil kau, kubilang. Aturannya, kesempatan itu ada, tapi jangan kau lakukan. Itu baru berkualitas. Saya bilang sama dia, kalau orang berhenti mencuri karena tidak ada lagi yang mau dicuri, itu namanya bertobat abal-abal. Tetapi orang yang bertobat sebenarnya ada yang mau dicuri tapi tidak mau mencuri. Ada yang mau dicuri tapi tidak ada yang hilang. Aku sekarang Pak enggak lagi mau begini-begini. Kenapa? Udah tutup yang samping rumah kami. Lanjutkanlah itu apa di dalam yang di samping rumah itu. Enggak mau lagi aku Pak. Kenapa? Ada kawan saya di kampung sebaya saya. Kenapa kau berhenti merokok bro? Aduh, udah divonis dokter. Berarti kalau enggak divonis dokter kau masih melanjut kau, aku bilang. Perbaharui itu. Mau besok kau sembuh kata dokter bisa, jangan lagi lakukan, aku bilang. Siap. Ini enggak di sini ya. Persoburannya jauh. Jadi enggak perlu pala hati-hati kali. Tapi dengar baik-baik dari Persoburan bisa 8 jam sampai ke Medan. Coba. Sebagai warga kerajaan surga kita harus mengikuti aturan, pola atau sistem yang ada di dalamnya. Katakan amin. Jangan cepat-cepat kita, gue ini warga kerajaan surga. Tapi polanya pola dunia. Gayanya gaya dunia. Lagunya masih, aku masih seperti yang dulu. Kalau kita mengakui warga surga, lagu kita harus berubah. Apa lagunya? Ku takkan seperti dulu lagi. Amin, amin. Kata istrinya dari kamar. Ini enggak di sini, di porseanya ini. Makin dekat kan? Orang-orang surga tidak boleh dipengaruhi atau terikat. Perhatikan. Dipengaruhi atau terikat dengan sistem apapun. Kecuali sistem yang dibangun oleh pemiliknya, yaitu Kristus. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kita gimana? Hidup kita masih kita masih? Atau sudah ada mirip-mirip sama Yesus, Pak? Makin perbanyak kemiripan itu. Amin. Makin perbanyak kemiripanmu dengan Kristus. Nanti, kalau boleh evaluasinya sekali berapa lah cocok ya. Sebenarnya setiap hari evaluasi di rumah. Pak, kalau rambut istri itu, Pak, aku udah mirip Kristus enggak Pak? Adalah mungkin yang gini. Ada yang bilang begini. Disiantarnya ini, disiantar. Makin dekat. Habis siantar tebing. Evaluasi kita di rumah. Yang paling efektif evaluasi adalah suami istri. Gak usah kau tanya, Pak masih sayangnya kau sama aku Pak? Gak perlu ditanya itu. Mama Sikia 15 tahun lalu diragukannya kesayanganku sama dia. Nande ku bilang. Belah dadaku sampai ku bilang lah begitu. Kau lihat apa di dalamnya? Pasti berdarah-darah, ku bilang. Jangan itu. Yang sekarang mau kita evaluasi, Pak, bagaimana cintamu sama Tuhan? Kulihat Bapak hanya main apa kulihat Pak? Apa ini? Enggak skater, main apa lagi? Main sekolah, baca firman. Pak, hai istri-istri, koreksi suamimu. Jangan sampai istri orang mengkoreksi suamimu. Ya, hai suami-suami, koreksi istrimu. Kalau kurang pas di gaya jalannya, koreksi. Kulihat kurang pas jalanmu, Ma Ucok.
Kenapa rupanya? Duluan kaki kanan kau bikin. Bukan itu yang dikoreksi. Jadi apa? Kalau saya koreksi itu saya kurang pas jalan. Di kakimu ada gelang-gelang kulihat. Kalau ada. Saya nggak suka istri saya bergelang-gelang di kakinya. Itu saya. Kampungan kali bapak ini. Iya, saya orang kampung. Udah lama aku orang kampung. Parsoburan Nauli. Hidup di dunia tetapi punya mental sorga. Amin. Haleluya. Itulah indahnya orang-orang percaya. Hidup di dunia, menginjakkan kaki di dunia, bekerja di dunia, mencari nafkah di dunia, tapi punya gaya sorga. Haleluya. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 kata Paulus begini. Memang kami masih hidup di dunia. Memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dahsyat enggak? Memang kami masih hidup di dunia. Betul. Betul ini masih daging. Tapi saya tidak hidup oleh daging. Haleluya. Jangan sikit-sikit. Kita kan masih manusia biasa. Tapi kalau ditanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kalau dia kau kurang gini, iya saya kan masih manusia biasa. Kalau ditanya hari Minggu, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Mana yang luar biasanya? Tinggal di rumah. Begitu keluar dari rumah, jadi cemen. Masih lumayan. Pak, luar biasa tinggal di gereja. Lupa bawanya katanya. Nanti bawa. Jangan ada yang lupa. Umat-umat Tuhan, bawa nanti ke luar biasaan itu. Haleluya. Bawa ke rumah. Tapi gak usah gaya kali kalau istri ibadah kedua begitu nyampe di rumah. Kau tengok luar biasa aku ini. Gak usah harus begituan. Tadi khotbah kita harus luar biasa. Nah, tengoklah. Berotot. Sikia kami, lala, berotot kan. Ototnya entah di mana. Kurus kering begitu, berotot kan. Oke lah. Kita harus mengakui kita hidup di dunia, tapi kita punya mental sorga. Haleluya. Pada satu desa Bapak Ibu Saudara, ada lagu, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Ini adalah lagu yang diciptakan oleh Nokseng dari India dalam satu desa. Dalam satu desa itu ada satu keluarga. 2 anak, 1 istri, 1 ayah. Nama ayah adalah Nokseng. Di mana dia tetap kuat mempertahankan imannya. Dia tidak lagi mencintai dunia ini. Pertama sekali dia mengenal Kristus. Orang yang pertama adalah keluarga ini. Dan semakin lama dia berpengaruh Bapak Ibu Saudara. Dan kepala desa membuat satu musyawarah dengan masyarakat desa. Untuk bagaimana memusnahkan keluarga ini. Pemain musiknya boleh maju. Pelayan musik boleh maju. Dan kesepakatan terjadi. Keluarga ini diperhadapkan ke seluruh masyarakat desa dan dimotori oleh kepala desa. Tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kepala desa menjadi motor dan bertanya, Nokseng, masihkah kau mengikut Tuhanmu atau meninggalkannya? Kalau kau meninggalkannya, kami akan bersahabat denganmu. Tapi dia tetap berkata, hanya dengan ini,
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Masihkah kau mengasihi Allahmu yang kau kenal itu sebagai juru selamat? Kalau engkau bertahan, saya akan bunuh anakmu yang pertama ini. Dia berkata, no turning back, no turning back. Anak yang pertama dieksekusi mati, Bapak Ibu Saudara. Dia kekeh dengan lagunya ini. Kepala desa datang, masihkah kau tetap setia kepada Tuhanmu? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Anak kedua dibunuh, dieksekusi. Nokseng tidak mau beralih dari fokus kepada kerajaan sorga. Istrinya ditarik. Masih setia kau dengan panggilanmu? Lagu ini terngiang lagi di telinganya. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada seringkali Bapak Ibu Saudara, belum separah ini datang kepada kita, kita sudah meninggalkan panggilan kita akan sorga. Nokseng, masihkah kau tetap setia kepada Tuhanmu? I have decided to follow Jesus. Itu istri dibunuh di depan matanya. Saya bisa mengartikan betapa tidak berharganya dunia bagi Nokseng. Mungkin kita berkata kalau kita lihat Yesus, dia kan Allah, dia sanggup toh. Tapi ada banyak manusia-manusia yang tidak Yesus melakukan ketekunan, melakukan keyakinannya tetap tidak tergoyahkan. Bukankah para rasul-rasul itu pada umumnya mati dengan martir? Apa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan? Masihkah kita mencintai dunia ini? Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, I have decided. Ambil keputusanmu hari ini. Jangan kau merubahkan keputusanmu kepada Tuhan. Haleluya. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Apa yang sering mengganggu engkau untuk fokus, untuk serius, untuk tekun kepada Kristus? Hari ini engkau berkomitmen di dalamnya. Aku mau Tuhan setia. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus
Amin Tuhan. Inilah keputusan kami ya Allahku. Ku tak ingat, ku tak ingat. Salib di depan, dunia di belakang. Di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingat, ku tak ingat. Salib di depan, dunia di belakang. Mari engkau taruh dunia ini di belakangmu. Jangan engkau letakkan dunia di hadapanmu, tapi taruh salib di depanmu. Dunia di belakang, ku tak ingat. Salib di depan, dunia di belakang. 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 Ku tak ingat, ku tak ingat. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Seberapa berhargakah bagi engkau dunia ini? Tapi saya mau sampaikan, dunia tidak bisa dibandingkan dengan nilai sorga. Seberapa pentingkah dunia ini bagimu? Saya ingatkan lagi, dunia tidak bisa dibandingkan sepenting apa dengan sorga. Mari belajar fokus bukan kepada dunia, tapi belajar fokus kepada sorga. Belajar fokus kepada panggilan Tuhan. Ya Ranala Masya. Maukah engkau melakukan perenungan akan hidupmu yang sudah sepanjang waktu engkau berjalan? Detik hari ini engkau punya perenungan. Itu engkau berpaling dari hal-hal duniawi ke arah hal sorga. Amin Tuhan. Kami mau belakangi dunia ini Tuhan. Kami mau menghadap salibnya Kristus. Karena kami tahu dalam salib ada pertukaran hidup. Kami mau belakangi dunia ini dengan segala keangkuhan dan kemewahannya. Kami tidak mau meletakkan dunia ini di hadapan kami. Kami tidak mau membuat dunia ini menjadi fokus kami. Tapi kami mau Tuhan menaruh dunia di belakang kami. Haleluya. Haleluya. Kami memandang Engkau Tuhan. Kami memandang pada panggilan ilahi-Mu. Haleluya. Yesus tujuan kami, Yesus tujuan hidup kami. Haleluya. Haleluya.
Tuhan. Perdengarkan suara hatimu kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Termulialah Bapa. Yesus Raja kami, pencipta langit dan bumi. Kau pemilik kehidupan, Kaulah pemilik kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sinari kami oleh kemuliaan-Mu, Kau sinari kami oleh hadirat-Mu, sinari umat-Mu dengan kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Ya sarara ya ralaba, ya rana sana ya taka, inalama ya tara ya segiri, nalaba serela ya tara lama ya se. Kaulah tujuan kami Bapa, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Allah kami, menjadi bagian hidup kami yang tidak pernah berhenti, tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan
kerajaan sorga, dalam hal mengambil keputusan, dalam hal menjalani kehidupan kami mau tetap menaruh Kristus di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami. Terus Engkau perlengkapi dengan pewahyuan yang baru, berkati keluarganya, pekerjaannya, segala kerinduannya, biarlah Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang akan menerima doa bagi hidup mereka. Untuk setiap orang tua, mari Engkau hampiri anak-anak di tempat ini dan berdoa bagi mereka. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik dan hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu boleh silahkan kembali duduk. Sebelum kita memberikan persembahan bagi Tuhan, jika ada pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi jemaat di tempat ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami, berkat yang Tuhan percayakan atas kami untuk kami kelola. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkannya bagi rumah Tuhan di tempat ini, dan kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tatarannya tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan.
Dia tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita akan menyaksikan untuk pengumuman sepanjang 1 minggu ini. Pengumuman 26 November 2023. Ibadah doa Jumat mulai minggu ini sementara ditiadakan dan akan dilakukan kembali di Januari 2024. Selanjutnya, Departemen Fire Ibadah Youth Fire diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di tempat ini. Mari setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Jadwal ibadah raya kita ada 2 sesi. Sesi pertama pukul 7.30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari kita hadir dan rasakan lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 15 WIB bertempat di gedung BFM. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk hadir dalam ibadah ini. Rapat evaluasi program kerja BFM tahun 2023 akan dilakukan pada hari Minggu 26 November 2023 pukul 15 WIB bertempat di GP Haleluya. Diundang Gembala dan Wakil Gembala Sidang, Penatua dan Diaken, Gembala Area dan Gembala Komsel, para Kadep dan Kadif, dan seluruh fungsional dalam struktur BFM. Mari kita mempersiapkan waktu untuk hadir dalam rapat ini dan agar setiap pilar dan departemen untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu atas program kerja masing-masing. Rangkaian ibadah Natal BFM, berikut jadwal Natal BFM tahun 2023. Natal Remaja BFM akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 17 WIB bertempat di GP Haleluya. Natal Raya BFM akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 16 WIB bertempat di GP Haleluya. Dengan dress code adalah batik kecuali untuk pelayan yang melayani di ibadah Natal. Natal Youth Fire Christmas Celebration yang akan dilayani oleh Pastor Rehel Panjaitan dengan tema Nyalakan Apimu yang diadakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 18.30 WIB bertempat di GP Haleluya. Natal Gereja Anak BFM akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 15 WIB bertempat di GP Haleluya. Itu saja pengumuman kita. Jika ada jiwa baru yang tidak terpantau oleh Asar yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya agar setiap jemaat boleh melihat dan memberikan salam. Oke, boleh silakan. Ibu siapa? Gracia Pasaribu, Tresia, oh Tasya Pasaribu, boleh bangkit berdiri? Mari kita sambut saudara kita. Selamat datang kami ucapkan, kami sambut dengan gembira. Kedatangan saudara semua di dalam keluarga Allah. Bukan karena kebetulan, bukan karena kebetulan, tapi karena tuntunan Tuhan. Kamu datang ke rumah Tuhan, kamulah umat pilihan. Ini kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orangku, anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Let's family ministry. Ya. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, karena berhubung dan dihubung-hubungkan, lebih bagus saya panggil aja Opung kemari
Opung segala bangsa untuk mengundang ke acara pernikahan anaknya. Mari, opung segala bangsa. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, opung akan menikahkan anaknya Arta di hari hari Sabtu, hari Sabtu tanggal 2 Desember jam 3 dotahe. Ya udah langsung aja lo opung yang ngomong. Salam Bapak Ibu. Shalom. Saya berdiri sini untuk mengundang saudara-saudara kekasih nanti pada hari Sabtu depan tanggal 2 Desember saudara-saudara untuk datang pemberkatan anak saya di HKBP Pardumuan. Setelah pemberkatan Ismalingkarbe, setelah pemberkatan nanti kita jamuan makan siang di Wisma Daniel Jalan Ternak Simalingkarbe, belakang Al-Hajar. Kami mengundang semua jemaat yang ada di sini untuk hadir. Terima kasih. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah Arta, calon istri teh namanya teh. Tasya Boru, Pasaribu Arta ya. Gorat, oke. Ya, jadi inilah anak opung dan sayalah akan mewakili, pilihlah kami, bukan. Datanglah nanti di pernikahannya Sabtu depan di gereja AKBP Pardomuan Simalingkarbe, dan acara pestanya setelah itu akan ada acara pestanya di Wisma Daniel Jalan Ternak Simalingkarbe belakang Al-Azhar. Nanti kalau mau pingin tahu alamat dan ini tempatnya lebih jelas, tanya aja opung, aku pun masih cari-cari. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkati. Silakan. Ya. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau melalui firman Tuhan tadi berkata bahwa apa yang sudah engkau mulai dengan roh, jangan kau akhiri dengan daging, amin. Dan saya yakin dan percaya kalau kita sudah mulai dengan roh, jangan berhenti di dalam dagingmu, tapi lakukanlah dalam roh. Karena orang yang hidup dalam roh, pasti hidup dalam kebenaran, amin. Iya, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Percaya kuasanya, ku beri
Tuhan Allah yang besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Allah yang sangat besar dalam hidup kami, yang terus hidup dalam hidup kami. Kami percaya dengan iman kami sepakat, apapun yang kami berikan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kami semuanya Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa iman kami hanya percaya kepada Tuhan, berfokus hanya kepada Tuhan. Dan kami imani segala firman yang telah kami dengar akan berakar dan bertumbuh dalam hidup kami. Bapa, dengan kuasa anugerah-Mu kami percaya kami kuat Tuhan untuk tidak lagi berfokus akan dunia ini, tapi kami akan berfokus hanya kepada-Mu, hidup dalam kerajaan-Nya Tuhan. Dan kami imani itu semua Bapa, bahwa kami yang hidup dalam roh akan hidup benar dan menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia untuk memenangkan jiwa-jiwa di luar sana Bapa. Terima kasih. Dan di balik itu semua kami percaya anugerah Tuhan berlimpah bagi kami semuanya, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu GPI Haleluya Simalingkar tanpa terkecuali. Semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam kuasa Tuhan. Dan tangan Tuhan memegang setiap keluarga-keluarga di dalam gereja-Mu ini. Semuanya dikuatkan oleh Tuhan. Kami percaya Allahku, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir bagi kami semuanya, memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kekuatan Tuhan terus memelihara hidup kami sampai Engkau memanggil kami Bapa. Terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sesampai kami di rumah kami masing-masing, kami merasakan ada sukacita surga di rumah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.